Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Inu Zakaria, selaku Ketua OSIS SMP Negeri 2 Kota Serang, periode ke-65 tahun 2023 sampai 2024. Sini izinkan saya untuk bertanya tentang pendapat Ibu kepada siswa-siswi yang masih belum memiliki SIM untuk berkendara, tapi diharuskan atau disuruh oleh orang tuanya untuk berkendara ke sekolah. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Oke, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibda Ruth Emanuela Christine. Saya sekarang menjabat sebagai Kanit Kamsel Tipcar Lantas di Polresta Serang Kota. Pendapat saya terhadap pertanyaan tadi, Adek, sebenarnya kita dari pihak polisi dan juga pihak sekolah terus menghimbau adik-adik yang di bawah umur untuk tidak berkendara. Benar? Dan di hukum juga sudah jelas peraturan batas minimal umur. Semua orang, bukan hanya adik-adik tapi semuanya juga memiliki batas minimal di mana mereka diperbolehkan untuk berkendara. Kenapa hal ini ditulis jelas-jelas? Karena menurut psikologi juga, dari segi psikologis juga, memang umur 17 tahun adalah umur di mana psikologi seseorang sudah stable atau stabil, terutama dalam hal ini adalah dalam berkendara. Karena dalam berkendara juga membutuhkan tingkat emosi yang harus sudah stabil. Jadi kalau misalnya masih adik-adik masih labil, cenderung misalnya nanti ribut di jalan atau cenderung emosinya cepat meningkat di jalanan. Jadi sangat tidak disarankan untuk adik-adik di bawah umur 17 tahun untuk berkendara. Tapi di sini kami juga tidak memungkiri mungkin adik-adik terbatas oleh situasi atau keadaan, mungkin tidak ada supir atau memang orang tua sedang sibuk bekerja, jadi adik-adik diharuskan atau keadaan memaksa adik-adik untuk berkendara. Nah, solusi di sini juga kami dari pihak kepolisian dan juga pihak sekolah mungkin tidak bisa melakukan pengawasan melekat kepada adik-adik selama 24 jam terus-menerus. Maka dari itu, apabila kondisi ini memang harus adik-adik melaksanakan atau lakukan, sebaiknya adik-adik menggunakan peralatan berkendara yang tepat, yaitu helm, mungkin sarung tangan dan jaket, dan juga diimbau untuk tidak memakai sendal, yaitu memakai sepatu, supaya keselamatan adik-adik tetap terjaga. Dan juga mungkin harus tetap, yang paling penting adalah mematuhi peraturan lalu lintas, karena kecelakaan berawal dari melakukan pelanggaran lalu lintas. Kalau misalnya adik-adik bisa mematuhi peraturan lalu lintas dan juga dapat menjaga emosi saat berkendara, menurut saya adik-adik akan dapat selamat sampai ke tujuan. Siap. Baik, terima kasih banyak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nazwa Naura Elmirwan. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk menahan diri untuk tidak ikut lomba balap liar? Karena sekarang ini banyak sekali anak sekolah yang sering balap liar. Oke, mungkin ini fenomena yang sangat sering terjadi di kalangan anak sekolah, balap liar ya. Mungkin salah satu anggota kami juga dulu waktu SMP mungkin ada yang terlibat balap liar mungkin ya, kita tidak dapat mungkiri juga. Tapi caranya untuk menahan dari balap liar sebenarnya kuncinya adalah diri sendiri. Kenapa saya bilang diri sendiri? Karena keinginan untuk balap liar tersebut pasti muncul dari diri sendiri kan, dan kita harus ingat lagi tujuan utama kita apa sih? Sekolah untuk menggapai cita-cita, menimba ilmu untuk membanggakan kedua orang tua kita. Sekarang kalau misalnya kita memutuskan untuk mengikuti balap liar, manfaat dari balap liar itu apa? Yang ada enggak ada. Yang ada mungkin hanya membahayakan nyawa dan diri sendiri dan nyawa kita sendiri. Nah, maka dari itu tadi saya bilang harus memiliki kesadaran dari diri sendiri. Kita harus ingat kita mempunyai tujuan apa untuk sekolah, kita mau kemana, cita-cita kita apa. Dari situ pasti akan timbul rasa untuk dapat menahan diri dari mengikuti balap liar. Selain itu mungkin cara preventif yang dapat adik-adik lakukan adalah menjauhi dari lingkungan balap liar itu sendiri. Jadi misalnya adik-adik tahu ada satu kelompok yang suka balap liar, lebih baik untuk menarik diri. Jadi adik-adik tidak timbul perasaan ingin untuk ikut balap liar atau takut ketinggalan zaman atau ketinggalan tren untuk balap liar tersebut. Maka dari itu sebaiknya menarik diri dari pergaulan yang memang tidak baik. Itu jawabannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maklumi, saya salah satu pengurus OSIS periode ke-65. Izin bertanya ya Ibu, bagaimana tanggapan Ibu terhadap anak sekolah yang ugal-ugalan ketika membawa motor?
Oh, oke. Tanggapan saya terhadap anak-anak yang ugal-ugalan. Atau bukan anak sekolah juga gitu. Oh ya, sebenarnya mirip ya pertanyaannya sama yang balap liar tadi, dan jawabannya juga nggak jauh beda. Pendapat saya tentu hal itu sangat tidak dapat dibenarkan karena perilaku ugal-ugalan tersebut tadi membahayakan diri sendiri dan juga bukan diri sendiri tapi orang lain juga. Karena ya ketika kita ugal-ugalan dan ternyata apes, kita menabrak, mungkin kalau menabrak hanya benda mati, hanya kita sendiri yang terluka. Tapi kalau menabrak orang lain yang di situ posisinya orang lain tidak bersalah, banyak juga yang pengendara yang ditabrak itu sudah mengikuti peraturan lalu lintas, tapi akibat dari perilaku kita yang tadi ugal-ugalan, mungkin itu juga disebabkan salah satu faktornya adalah pengendara di bawah umur. Mereka itu ugal-ugalan karena mungkin nggak sabar di jalanan atau emosinya belum stabil, makanya mereka cenderung ingin berkendara dengan kecepatan tinggi atau ngebut. Nah itu kan yang menyebabkan ugal-ugalan. Maka dari itu pendapat saya ya memang sebaiknya berkendara itu harus sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu ya tadi di atas 17 tahun karena sudah stabil di situ. Pendapat saya ya itu perilaku yang sangat tidak bisa dibenarkan. Maka adik-adik di sini kalau misalnya ada yang berkendara, hindarilah perilaku ugal-ugalan tersebut karena sangat membahayakan pengendara lainnya. Dan ya kita harus mengingat bahwa pengendara tersebut dan adik-adik semua memiliki keluarga yang menanti di rumah, ya kan, yang menyayangi adik-adik dan menanti adik-adik semua. Dan adik-adik juga penerus bangsa, maka sayangilah diri sendiri dan juga keluarga. First of all, let me introduce myself. I'm Nania. I just wanted to know how can you manage your time to get in this position? Thank you. Okay. First of all, I have always been taught in my family that education is the most important thing in our lives. So I have always have goals in my life that I have to achieve in later days. For example, when I was in junior high school like you guys, I have always wanted to go abroad, study abroad. So I have always prepared myself by joining English competitions and browsing about schools in, first of all, I wanted to go to the US, America. So I have always browsed about schools there and what are the majors and stuff. I have always have goals in my life. So from that step, that really teach me how to manage my time. So that I have always prepared myself. After I finished my junior high school, after I finished my senior high school, I went to the police academy. When I was in the police academy, I joined this English club where I joined a lot of English competitions and won almost six competitions in a national range. So that really actually helped me to pursue higher education. Recently I have been accepted in Indonesian scholarship, if you guys know LPDP, to pursue my master's degree in the United States of America. So actually, that's not how I manage my. That's not just how I manage my time, but it's because of the goals that I have, that I always have in previous days. So I think not the most important thing is not how you manage your time, but what are your goals in your life. So by that, you just automatically know how to manage your time in your life. Thank you. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Ibda Ruth Emanuela Christine, biasa dipanggil Christine. Saat ini saya menjabat sebagai Kanit Kamsel di Polresta Serang Kota. Di sini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh kepala sekolah dan juga guru-guru jajaran di SMP 2 Kota Serang. Untuk kesempatan yang dapat diberikan sebagai
sebagai pembina upacara pada pagi hari ini. Di sini pesan dan kesan yang ingin saya sampaikan adalah terutama untuk anak-anak murid SMP 2 Kota Serang, yaitu untuk mengutamakan keselamatan berkendara. Dan yang paling penting adalah untuk menaati peraturan lalu lintas dalam berkendara. Dengan mengikuti peraturan lalu lintas dalam berkendara, kita dapat selalu menjaga dan juga menjamin keselamatan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita harus mengingat bahwa kita adalah penerus bangsa Indonesia, maka dari itu pesan saya adalah sayangi diri sendiri. Terima kasih.